Kita mulai untuk yang alat scaling. Alat scaling itu ada dua, ada elektrik, ada manual. Tapi tambahan lagi satunya untuk yang pakai bubuk tuh apa namanya? Airflow. Ya. Jadi kalau dengan airflow tuh Anda membersihkan stain gampang banget. Cuman mulut pasirnya gak enak. Karena ada kayak pasir. Ya kayak abu gosok lah. Jadi kayak Anda membersihkan panci suruh mama kayak abu gosok bersih kan? Selain abu gosok apa lagi? Biasanya bersihin panci itu. Abu gosok. Yang keren dikit. Ada bubuk apa? Dijual di pasaran. Botol gini. Serbuk untuk membersihkan perabot rumah tangga. Ada yang tahu? Soda kuik untuk melunakkan. Tapi ada campur cuka. Tapi kalau campur cuka, kalau yang aluminium kan berubah warna, buram, karena asam. Kalau lemari kayak gini kamu kasih cuka, gampang karatan jadinya, karena cuka korosif. Sama aja dulu ada orang nyewa rumah, pas tapel itu kan dari yang aluminium, ya kayak orang nyambatnya stainless gitu kan. Disiramnya pakai yang untuk kloset, apa namanya? Lain, Pixal. Kalau Vivo itu kan karbol bahan aktifnya, itu untuk disinfektan, mengurangi bakteri pada bermandi lantai. Tapi kalau pakai Pixal tadi itu kan asam kuat tuh. Kalau kena tangan gatal kan, iritasi tangan. Disiramnya maka berubah, yang warna kayak gini jadi ya kayak hitam lah. Tidak semua alat bisa diperlakukan seperti yang tadi, disiram cuka, disiram apalagi ya, apalagi tadi yang untuk porselen tadi gitu ya, akan gampang karatan jadi alat kita. Untuk membersihkan alat biasanya menggunakan yang pertama cuci dengan sabun. Kemudian kalau ada lemak pakai apa? Misalnya kayak pisau bedah, ada lemaknya bekas motong gusi. Sama aja kalau kita motong sapi gitu kan. Kalau habis potong sapi, ladingnya itu putih-putih di samping kiri kanan tuh lemak kayak gatal. Diapain? Air jeruk. Bisa air jeruk, apalagi sabun bisa juga, tapi agak lama dikit. Bisa jeruk nipis, bisa sabun cair, yang agak gampang dikit. Siram air panas. Kira-kira bahan apa? Siram air panas gitu ya, melunturkan lemaknya. Tapi jangan sampai masih ada darah di alat. Kalau ada darah di alat, nanti darahnya mengering. Tadi ada tang itu belum dipakai, udah karatan di dalamnya. Sama dengan itu, darahnya akan nempel, akan menjadi tempat pertumbuhan karat jadinya. Yang utama di sini adalah yang pertama apa, sikel. Sikelnya nggak ada nih. Oh ini. Tapi ini sikel paling jelek ya, terjelek di dunia.
Sebelum bertanding sudah tereliminasi, nggak ada apa-apanya ini sikel. Ada kades-kades yang ada tajam-tajamnya. Ya, ini paling jelek di dunia. Jadi usahakan ini kamu pilih yang jangan Pakistan. Ya saya lupa namanya, Skeezer itu dari produk mana gitu ya. Pada terlalu larang harganya, bedanya dikit aja. Skalarnya dari Skeezer. Kada dalat si Kaiser nah. Susah banget kayaknya ya. Alatnya gede karena Skeezer. Gimana tulisannya? Iya. salah nulis kan dibetulakannya. Ini yang bagus. Iya, ini Skeezer. Ada ultrasonic kayaknya. Ada enggak jual Tokopedia tuh ada tuh. Berapa harga satuannya? 26.500. Tiga dua. Yang sikelnya aja mah ada lah. Merek Skeezer, dental instrument, scalar, Celondo. Manual 2 sisi pembersih karang gigi. 431.000, 450. Abal-abal. Kan ada tukang apa? Koki abal-abal dari Pontianak. Koki terabal-abal katanya. Dia kan ada pendidikan kokinya, tapi dia berani demokan bikin apa-apa aja. Jadi ini yang sikel biasanya digunakan untuk mengambil karang gigi yang besar, baik atas, bawah, bukal, lingual, jarang-jarang palatal. Palatal nggak banyak karang gigi, kenapa?
karena dibersihin sama ilat. Ya, ilatnya kan goyang-goyang terus. Jadi atas tuh jarang ada karang gigi. Kemudian yang kedua, selain sikel ada chisel. Mana chiselnya? Ini ya. Ini wing shape. Itu yang chisel berarti. Tapi chiselnya juga super tumpul. Pendidikan tapi kadang yang bagusnya kayak apa nih? Ya. Mestinya di pendidikan tuh harganya yang paling bagus gitu. Contoh yang alat yang bagus gitu. Ini anak ujung banyak harus kayak apa? Nukar alat kan anak ujung yang banyak terus, yang harga paling murah di harganya larang. Tapi yang sekarang itu pembelian alat ini sesuai dengan adanya di Afkal. Afkal itu adalah aplikasi untuk pemberian peralatan. Jadi sudah ada harganya yang kayak gini, taruhan harganya larang-larang, bahannya yang nggak bagus. Nah itu yang jadi masalah. Di luar Afkal nggak bisa kita beli. Jadi ini yang wing shape, ini yang chisel, mirip-mirip ya. Wing shape ini cuman miring nih ada. Fungsinya sama dengan yang sikel tadi. Apa sapu jagat? Sapu jagat artinya bidang mana aja bisa diambil, bidang bukal. Tapi ini kan ada ininya ya. Ini kalingual distal nggak bisa, bukal bisa ini. Tapi ke sini bisa ke ini distalnya. Tapi ke ininya kurang. Jadi yang kayak gini, ini, nah, nggak bisa, agak susah. Ini kiyoknya sini, karena miringnya, karena ada kiri ada kanan. Kalau ini kan miringnya pasnya dari sini kan bukal kita di sini kan, jadi miring sedikit ininya. Matanya nih miring dikit. Jadi ini untuk yang kanan atas. Tapi ini bisa bukal sebelah kiri bawah, bagian bukal. Tapi lingual juga kiri bawah bisa. Jadi ini bisa silang. Bukal sini turun ke bukal bawah atau ke lingual sini. Sama dengan palatal bagian atas. Jadi silang kali. Kalau sini ke sini, kalau sini ke sini. Jadi bagian bukal sini bisa, tapi di sini nggak bisa. Karena posisinya salah. Ya. Harus yang satunya ini. Jadi harus yang satunya. Jadi selalu pakai pen grip gitu ya, megangnya. Kayak menulis supaya ininya bisa tumpuan, supaya jangan alat meleset. Tapi tumpuan jangan di bibir. Anak laki-laki itu biasanya suka ditaruhnya di bibir, anak cewek. Bahaya loh ya. Atau anak cewek ditaruh di bibir laki-laki. Nanti denyut jantungnya kontak, bahaya loh. Akhirnya senyaman di hati, nah berlanjut. Jadi ini yang sebelah sini bisa. Ya, yang ini kan miringnya beda. Nah. Tapi kalau yang satunya tadi nggak bisa, karena miringnya berlawanan. Ya, miringnya berlawanan. Jakanya ke sini, nah bisa membersihkan. Tapi ini ada resleting nggak di mulut? Iya. Karena ke belakang. Kecuali ada resleting di mulutnya, bisa dari belakang sini membersihin. Nah. Paham kan penggunaan ini ya? Jadi ada kiri kanan tuh, ada mesial distal. Tapi kalau yang ini pada umumnya untuk yang membersihin labial kayak gini, nyisik. Ya.
yang jarang apa ahli hisap gitu, di nikotinnya banyak. Kemudian pelatalnya bisa juga dibersihin kayak gini. Tapi ini lama banget, ngerjain satu pasien bisa setengah hari. Makanya puskesmas kalau mau ngerjain pasien di luar banyak nunggu antri, bersihin satu yang lapahan, upahnya kan ada BPJS gitu ya, BPJS diakali oleh BPJS aja kita semuaan. Kemudian apa? Selain sickle, chisel, hose color. Hose colornya harus pasang gitu ya. Maksudnya sepasang ini berlawanan arah kayak gini. Kalau ininya cantolannya menghadap ke kita, ini berlawanan kayak gini. Jangan sama arahnya kayak gini, sama anunya. Ini kan walaupun kita luruskan kayak gini, ini sebelah sini, ini sebelah sini. Ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk ngambil karang gigi, baik yang rahang bawah. Kalau ini bagian lingual sini, kita ngambil yang bisa subgingival calculus. Tapi ke sini nggak bisa ngambil, ya, kecuali ke sini. Nah, sisi ini ke sini, bukan sisi ini ke sini. Ya, ini menarik kayak gini. Masukkan ke bawah karang gigi, tarik ke atas. Yang biasanya mengambil yang subgingival calculus di bawah gusi. Masukkan dulu bawahnya, baru tarik ke atas. Ya, sambil feelingnya apa? Nyangkut kayak gini. Nah, ada nyangkutnya. Baru tarik ke atas. Tapi yang dari sini, dari bukal sini nggak bisa ke sini. Jadi bolak-balik satu gigi nggak bisa. Ini harus ke lingual sini. Kalau yang sisi ini apa Pak? Pakai yang satunya. Pakai yang sebutingnya ini, sepasangnya. Nah ini bisa sini. Nyantolkan ke bawah, karang gigi diangkat ke atas. Tapi lumayan narik loh, karang giginya keras-keras. Kus. Kemudian kalau lingual sini, yang ini tadi bisa kebuka sini. Yang ini nggak bisa kebuka sini. Ke lingual sini aja tadi. Ya, kebuka nggak bisa. Ini bisa dari sini ke buka sini. Paham nggak maksudnya berlawanan arahnya? Antara ini dengan ini. Jadi kalau yang ini, satu ini dari sini, lingual sini, misalnya ini bawah ya, di lingual sini ke buka sini. Tapi kalau yang sebutnya bisa ke lingual sebelah sini, bisa ke buka sebelah sini. Jadi nggak bisa seluruhan gitu ya. Jadi ini ke sini nggak bisa mau ambil. Kecuali tadi pakai yang ada resleting di belakang gitu. Dari belakang sini. Nanti gak ada manusia lagi gitu. Jadi kemos aja lagi. Jadi itu berlawanan, maksudnya berlawanan tuh itu ya. Sama dengan rahang atas juga kayak gitu, nih kiri kanan harus pasang. Jadi kalau ini sebutingnya nggak bisa, nggak kalau nyangkut, berarti yang sebutingnya dipakai. Kuncinya itu. Harus yang mana yang kamu pakai untuk mengambil sisi-sisi yang atas. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Ini yang bilang ada koret ya. Tapi coba kamu lihat yang koret yang bagus, itu ada warna-warni itu. Kalau nggak salah Jerman punya atau Eskolog punya. Ini sama dengan yang ini tadi, yang kayak hose color tadi.
Ini sepasang. Ayo ikan. Ada yang datang. Dia udah mentariknya keluar. Jadi ini adalah pasang. Jadi kalau bisa yang lain tadi, yang kayak gini tadi, ambil yang sepasang. Jadi kalau ada sebelah ini gitu. Ya. Contoh ini yang tajamnya sebelah sini. Kayak ini. Jadi ini bisa ngambil untuk yang kayak gini. Nah ini nggak bisa ke sebelah sini karena tajamnya sisinya beda. Ini ke sini nggak bisa. Sama aja yang di sini ke sini, kebuka sini tajamnya. Tajamnya sebelah sini. Yang ini licin. Jadi sisi yang tajamnya yang bisa dikerokkan ke karang gigi. Sama dengan push color tadi. Makanya ini disediakan sepasang. Kemudian kalau yang tadi yang nggak bisa situ, ini bisa sini. Tapi yang di sini nggak bisa ke sini, dia ke sini aja. Oh yang ini? Tajam-tajamnya ini yang dipakai. Tapi ini kurang tajam lagi, ya. Biasanya ini disiapkan warna-warni. Supaya apa? Supaya bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Kalau sama bentuknya kayak gini, yang membedakan antara satu dengan yang lain nggak bisa. Nanti kita ambilnya sama gitu. Contohnya di gambar Bapak tuh ada kan? Yang beberapa satu paket saya lupa menyimpannya. Jadi itu yang orang yang sudah karang giginya tinggal dikit-dikit aja lagi gitu, finishing. Tapi kalau karang giginya yang bertepalan yang kayak pisang keripiknya pisang goreng, jangan pakai itu, putus jadinya, rugi kita. Harganya larang alat kita karena salah pemakaian. Karena mestinya pemakaiannya tuh untuk yang sifatnya halus, ya. Kalau yang besar-besar kan sifatnya kasar gitu. Harus yang yang sapu jaket juga yang ngambilnya. Bisa sikel, bisa wing, bisa sikel, wing, push color. Tapi jangan gunakan koret yang kecil-kecil. Lagi contoh yang itu. Udah tajam-tajam tuh nggak bisa dipakai yang untuk yang kasar. Jadi makin rapi, makin bersih ngerjakan, alatnya juga makin halus, tajam, dan harganya lumayan. Kalau yang ini sekitar berapa? 130, 35, 25. Bahkan ada yang 15 ribuan. Tapi kalau yang itu di atas 100 sebuting. Kalau mau bersih 100, patah sebuting ya berilaan. Kada balik modal. Jadi kalau yang banyak tebal, ambil yang dengan yang alat yang besar, yang tidak mudah putus. Tapi kalau tipis-tipis, karang giginya sudah dikit-dikit aja di dalam di sulcus gingiva, ambil alat yang itu. Dia tajam itu alatnya, bajanya bagus. Tapi kalau diambilkan yang besar-besar, ya bisa putus ininya. Karena dia baja, dia nggak mau lurus. Kalau yang kayak gini-gini mah bisa lurus gitu. Bisa aja nih terlurus ke sini. Kita menarik karang gigi yang tebal. Terlurus ininya, patah kada gitu. Tapi kalau yang baja dia putus, kada mau dia lurus.
Lebih baik dia putus daripada dia lurus. Itu sifat scalar yang tajam. Ada yang mau tanya? Ada. Kira tadi. Yang mau tanya nggak dulu? Kemudian gunanya dental frog itu untuk apa? Gitu. Yang ini, Periodontal. periodontal frog. Ini punya WHO tapi kasar banget ya. Ini gede banget. Satu aja tadi di sini. Satu-satunya. Kalau yang punya saya 0,5 mm ininya. Kalau ini kan lebih besar nih. Nampak banget. Buatnya. Kemudian tiap ininya diberi warna hitam. Ini nggak ada warna hitamnya. Buat Ini punya siapa ini? Beliannya atau lain? Emang di sini. Tahu gunanya ini untuk apa? Ukur kedalaman. Kedalaman? Pocket atau saku gusi? Tebal banget sih. berarti yang Ya nantinya dimasukkan ini misalnya kerang atas ada gigi yang apa yang goyang untuk mengetahui berapa dalam pocketnya sini masukkan diraba sini. Kalau nya longgar sininya bisa masuk ininya, kalau nggak longgar nggak masuk. Jadi kalau ada yang kronis, radang kronis longgar bisa masuk ini. Ini gede banget tapi ininya. Kalau punya bapak lebih kecil, standar WHO. Kalau ini nggak standar WHO kayaknya. Tapi risiko standar WHO tadi ini tak jatuh dikit putus. Kalau yang ini masih bisa bengkok gitu. Jadi raba masukkan saku gusi, misalnya lingkungan kita duga, kita raba masukkan saku gusi. Itu apa gigi premolar atau gigi molar yang kita masukkan datanya. Jadi ini mengukur dalamnya saku gusi. Nah ini ukurannya saya kurang tahu persisnya sampai sini berapa, sampai sini berapa. Biasanya di anu tuh kalau yang standar WHO punya saya itu ada ukurannya. Coba kamu buka di apa namanya? Di masalah gingival index ada nggak punya? Di Prepden gingival index. Belum sampai sana. Belum sampai sana. Baru sampai situ kah? Oke. Berapa kali sih? Pengukuran GE gingival index. Belum. Itu ada yang di dalam situ. Saya lupa namanya. Titis kada bersentuhan. Tapi yang kita pegang harus steril. Waktu kita sebelum masukkan aja ini dilewatkan di apis spiritus supaya steril yang dimasukkan ke dalam. Tapi kalau kita percaya masukkan di lampu spiritus lunak jadinya. Banyak karet. Dari karet. Karet kan? Kalau getap percaya karet. Getap puin. Kan ada getap punya bapak gambarnya Iya. untuk salon akar, pengisian salon Di akar. print. Belum sampai berapa aja. Ada lagi yang lain? Kayak Jalan kali kayak kapitulnya kali dulu. Ini kan kegunaannya sama. Bedanya tanya bedanya Apa perbedaan ini Pak kapitron sama ultrasonik? Kapetron sama ultrasonik sekali. Kalau yang kapetron itu zaman dulu itu yang diunggulkan di atas daripada ultrasonik. Karena yang pertama kecepatannya. kecepatan. Kecepatannya lebih cepat daripada ultrasonik.
Tapi yang sekarang ultrasonik itu pun sudah bagus sekarang. Ya, dengan kemajuan teknologi kita mulai yang punya gambar bapak itu apa merek apa? Yang pertama dulu yang kayak kura-kura tuh. Kayak kura-kura bulat kayak gitu bentuknya. Ultrasound. Ini kok. Saya lupa namanya. Ini kok. Lain satunya lagi. Itu udah bagus yang itu. Vitron. Ada yuk. Di akhir kayaknya. Maju. Ayolah. Ayo. Ini yang Vizo ya. Supersonic air scaler. Sebelumnya mana? Kok dikitannya? Ini yang mode dari 23. Iya. Ini dari bapak. Print dulu Kak. Ini Kak. Buka. Nomor 5. Ini Kak. Yang nah ini. Ini. Kecil. Namanya Great Star gitu ya. Itu generasi pertama. Sama ini Woodpecker. Woodpecker generasi pertama kayak gini. Jadi itu kerjanya agak lambat. Kemudian getarannya agak kasar. Sudah itu maju dikit bentuk kotak gitu atas. Bentuk kotak yang pertama setelah ini itu bagus. Cuman dia belum ada LED-nya, lampunya. Setahun kemudian keluar lagi ada LED-nya, lampunya. Zaman. Ada nggak situ? Punya kamu contohnya? Itu yang Peugeot. Peugeot yang generasi kedua. Nah, yang Woodpecker, kalau Woodpecker ini Great. Bukan ada lagi. Ada gambar yang ini. Yang hijau ini tuh Kak. Iya, tapi itu udah lampu. Bentuknya kayak gitu, Gede. tapi itu sudah ada lampunya generasi selanjutnya. Jadi tiap edisi ada penambahan, ada perbaikan terus, penyempurnaan terus. Itu yang generasi kedua tadi. Generasi kedua apa? Yang mana? Yang Red Star tuh yang dua. Kan Yang ini sudah maju, yang bawah nih. Ini apa? Merek Peugeot juga. Tapi ini yang Peugeot yang berikutnya. Yang pertama tuh segi 4 putih. Ini udah lumayan, ini bagus ini. Ya tapi masalahnya kalau yang agak bagus dikit kayak Vizo gitu ya. Yang harga tadi 1.300.000, 1.500.000. Tapi kalau yang Vizo 3,5 sudah berdahulu. 2 kali lipat. Yang segi 4 putih ada. Oh iya, itu generasi pertama tuh. Itu di klinik sudah habis semuaan. Sudah disisihkan semua. ada belas tuh ya. Iya kerja nih. Di 4 kita dong. Bicara. Jadi makin ke depan makin bagus gitu ya skalanya.
Jadi tanya aja nih apa kelebihannya dibandingkan yang lainnya. Tapi kadang punya masing-masing pabrik punya masing-masing kelebihan. Tapi kelemahannya nggak pernah dikasih tahu. Ada yang beli nanti. Tetap balik So misalnya yang kotak tadi, yang woodpecker, tapi yang kotak tadi punya saya ada 2 sudah. Innalillah. Ya bisa dibetulin lagi gimana? Sama yang Peugeot juga 1 tuh, nggak bisa dibetulin lagi. Ini lampu ini pula lagi punya bapak. Ada cerita apa sama ibu? Sinar apa namanya? Untuk nambal tuh apa? Komposit. Batu asahan Apa kayak batasan? Oh kayak pisau kok. kayak pisau. Macam-macam asahannya, ada batu diamond yang di pasaran itu. Kalau di sini masih ada orang jual batu alam yang buat kasah parang. Itu harganya tapi agak besar dikit, harganya 50 sebiji potongannya. Tapi bapak berapa tahun nggak habis-habis. Ngasah lading, ngasah parang. Tapi kalau misalnya kalau kita pengen kayak profesional itu ada beberapa ukuran untuk batu. Ya mulai yang kasar sampai yang halus. Kalau yang potong sapi biasanya tuh sampai yang 1000. Jadi yang halus gitu, tambah tinggi angkanya tambah halus. Jadi sampai bisa dipotongkan. Kalau kertas biasa aja motong kertas. Kalau pisau apa namanya, pisau untuk motong sapi itu harus bisa motong plastik, kantongan plastik set gitu, set. Jadi kayak pisau silit aja tajamnya gitu. Jadi kalau dia ke rambut kayak ini ya udah habis rambut. Bendel. Itu kalau yang karena bapak kerjaan bapak zaman bapak kecil SD, orang tua sudah motong sapi gitu kerjaan. Kalau orang di kampung mau motong sapi, kawinan segala macam, nyeratus, memotong sapi, bapak saya yang dipanggil. Bapak saya kalau udah mau tahu, parang beliau harus tajam. Jadi harus bulu kaki itu habis gitu, bisa bulu kaki itu habis bulu kaki. Kalau sampai kayak gitu, nah, jadi udah terbiasa dari kecil untuk mengasah parang. Kemudian waktu SMP kelas 1 saya tinggal tempat nenek. Jadi tempat kaya itu kalau beliau dari sawah, parang beliau ditaruh di teras itu, artinya tumpul. Kita harus sensitif gitu. Kita asah sampai tajam. Jadi kaya tinggal ke sawah tuh, parang semua tuh yang bersusun berapa biji itu udah tajam semua. Biasanya kan kalau di kampung tuh nyungkal anak bani tuh sebelum bertanam tuh. Nah itu kan parangnya tajam. Kalau bersihin rumput di samping galangan ya, samping sawah itu kan ada perbatasan tanah kita dengan tanah orang lain. Rumputnya kan panjang, banyak, itu harus tajam pasang. Atau sering ke kebun, misalnya motong pisang, motong rumput-rumput yang lain, itu parang beliau harus tajam, harus siap sedia. Jadi kerjaan kayak gitu ya sampai sekarang bisa di rumah. Kalau orang datang ke rumah kaget, tajam semua. Sampai saya punya lading tuh untuk motong sapi itu ada 6 buting. Jadi kalau kosong tabuk saya bawa 6 buting itu udah cukup motong sapi. Ada yang bawa parang yang tumpul banget ya, saya kasih nih, saya pinjamin. Kalau pakai yang itu daging sapinya hancur punya orang gitu kan. Kasihan orang dapat sudah 3 on. Sudah dapat 3 on dagingnya hancur pulang. Jadi untuk masak kasihan gitu kan. Harus yang tajam ladingnya gitu. Kita nggak ada batu asahan sini. Jadi kalau yang kayak gini misalnya, yang diasah paling yang ini ya.
yang ininya diasah. Tapi ini terlalu kurang miring, sehingga ini kada tajam ininya. Ini kalau dimiringkan bisa tajam. Jadi bisa diasah kayak gini asahnya. Nah, maju mundur. Tapi ada juga yang mundur kayak gini. Kalau saya menyarankan lebih bagus mundur kayak gini daripada maju gini. Jadi mundur gini. Tapi tetap miringannya, sehingga ini jadi miring ininya. Ininya nggak usah diasah ininya. Kalau saya ini bolak-balik ya agak tajam-tajam. Jadi ini aja sebelah sisi aja. Sampai ini miring. Ada lagi? Selain itu, Anda juga harus terampil menggunakan alat ini. Yang utama adalah terampil menggunakan alat. Selain memelihara ya. Jadi ini karang giginya di pojok sini gitu. Pakai apa alatnya nih? Nah, harusnya kita memikir. Ini alatnya apakah kita pakai yang sikel, bisa pakai sikel atau yang pakai korek. Kalau di pojok-pojok sini. Nah, sela-sela gigi. Kalau bisa pakai ini ya gunakan yang halus kayak gini. Kecuali terpaksa gunakan yang sikel tadi kayak gini.